Jadi sholat itu ada kaitannya erat sekali dengan alam semesta ini. Gini mau nanya tentang sholat. Iya, kenapa memangnya sholat? Sholat itu seperti apa sih sebenarnya? Kok diwajibkan itu? Berarti tata cara sholat atau kewajiban sholat, kok kenapa sampai disolatkan di dalam tuntunan agama Islam? Ini sebetulnya sebelum mengerti tentang sholat yang sebenarnya kayak apa, sebetulnya panjang sekali loh ini. Ini pertanyaan yang sangat amat berkualitas ini sebetulnya. Iya, karena setiap orang kadang-kala melakukan sholat tapi tidak mengerti tentang proses atau tentang misteri apa yang ada di dalam sholat. Sebentar, ini mau memilihkan kata-kata yang gampang diserapi, gampang dimengerti lah. Karena sholat ini isu yang sangat amat fenomenal. Artinya menyangkut atau berkaitan dengan tata cara beribadah salah satu agama mayoritas yang ada di Indonesia ini. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat lah. Kalaupun ada kesalahan yang saya sampaikan nanti, ya biarlah menjadi kesalahan saya secara pribadi. Artinya tidak ada tujuan yang tidak baik. Semua tujuan yang akan saya sampaikan itu tujuan yang baik-baik saja sudah. Nah, istilahnya ngajak belajar bareng-bareng. Nah, kan ngajak belajar bareng-bareng tanpa ada tujuan menyinggung atau tujuan yang tidak baik terhadap penganut agama, salah satu agama yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelum sholat ini saya jelaskan. Nah, ini saya mau bercerita sedikit dulu. Iya. Karena yang sebenarnya sholat itu sangat amat ilmiah. Jadi artinya sholat itu sangat logika. Lah untuk melogikakan sholat, nah itu kita harus mengerti apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam sholat. Nah ini dasarnya dulu sebelum nanti saya lanjutkan tentang misteri tentang sholat. Nah kemudian kenapa diwajibkan untuk sholat? Iya. Manusia itu sebetulnya kan kesempurnaan yang apa saja yang ada di alam semesta ini. Manusia ini loh ya, kita ini loh. Unsur airnya ada, ya kan, unsur tanahnya ada, unsur besinya ada, sengnya ada, unsur mataharinya ada. Ya kan? Apapun yang ada di alam semesta ini unsurnya itu ada di dalam diri manusia. Nah, sampai-sampai manusia itu disebut mikrokosmosnya dari makrokosmosnya alam semesta ini. Karena apa? Karena memang semua yang ada di alam semesta ini menyatu dengan sempurna di dalam diri manusia. Loh, kalau demikian kayak batu, kayak magnet dan segala macamnya ada di dalam diri manusia. Kalau contohnya kalau kita loyo-loyo, wah ini kurang ngejat besi, misalkan, ya kan? Iya. Misal giginya yang keropos-keropos, wah ini kurang ngejat kapur. Berarti di dalam diri kita kan ada kapurnya, ada besinya, ada unsur batunya yang ada yang sering kita lihat itu kan ada juga di dalam diri kita. Makanya sekali lagi pada intinya apapun yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Nah kemudian kalau kita berpikir lebih, kenapa manusia itu disebut makhluk yang paling sempurna? Ya kan? Jadi kenapa manusia itu dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna? Contoh itu di dalam cangkir kita ini. Ini kan ada air di sini nih. Iya. Di dalam diri kita juga ada air.
air yang di cangkir ini dengan air yang ada dalam diri kita lebih sempurna mana? Tentu lebih sempurna air yang ada di dalam diri kita. Buktinya apa? Buktinya yang sudah menjadi kesatuan, menjadi raga manusianya ini bisa untuk berbuat apapun. Artinya apa? Artinya air ini sangat bermanfaat, artinya air ini sangat sempurna menyatu di dalam diri manusia. Lah, sementara air di gelas ini, kalau nggak ada yang memindahkan ini kan, memindahkan air ini dari sini ya sampai kapanpun ya tetap di sini. Tapi sedangkan air yang ada dalam diri kita, mau dibawa kemana-mana pun untuk gerakan atau untuk kegiatan apapun sudah tidak perlu untuk kita memerintahnya. Ya masa air yang ada di dalam diriku, ayo kita ke sana, kan sudah tidak begitu. Semua begitu otomatis, semua begitu sempurna. Mendukung segala gerak-gerik manusianya. Untuk apapun air ini tidak menolak. Dan tidak perlu diperintah-perintah lagi. Karena sudah menyatu dengan sempurna. Begitupun dengan unsur yang lain, unsur tanah, unsur udara, unsur-unsur yang lain. Unsur apapun unsurnya yang ada di alam semesta ini, yang nampak dan yang tidak nampak, itu juga menyatu di dalam diri manusia dengan sempurnanya. Nah, ini yang benar-benar harus perlu dipahami terlebih dahulu bila mana ingin mengerti tentang sholat. Ya. Jadi sholat itu ada kaitannya erat sekali dengan alam semesta ini. Erat sekali. Karena nanti kita akan berbincang masalah energi atau kekuatan. Nah, itu misteri tentang sholat itu mengenal atau kita mempelajari tentang energi. Dan itu sangat amat ilmiah. Nah, ini tak contohkan. Ini kan saya mau saya contohkan biar gampang memahami. Misalkan sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Ini biasanya kalau di daerah sini ini mungkin jarang-jarang ditemuin sholat istisqa itu. Tapi mungkin di daerah-daerah yang agak kering, yang curah hujannya jarang, ini bisa seringkali dilaksanakan rame-rame untuk sholat meminta hujan. Tata aturan sholat istisqa atau sholat meminta hujan itu sholat berjamaah dalam jumlah orang yang banyak atau ramai-ramai. Dan anjurannya juga sholat berjamaahnya di tempat yang tinggi, di tempat lapang pula. Jadi tata aturan sholat istisqa itu dilaksanakan secara berjamaah beramai-ramai di tempat terbuka dan di tempat yang tinggi. Kok bisa? Nah, inilah Di tempat yang tinggi, Mu, ya? iya, di tempat yang tinggi. Karena apa? Di tempat yang tinggi dan di tempat yang terbuka dan rame-rame pula ketika melaksanakan sholat istisqa, yang terjadi proses apa? Yang terjadi adalah ketika melaksanakan sholat itu akan keluar keringat semua. Di tempat terbuka lagi. Ya kan? Nah, keringat kita ini kan mengandungi zat garam. Kalau nggak percaya, kalau pas berkiriman coba dijilat sendiri. Asin apa enggak? Ya kan? Iya. Asin. Jadi keringat manusia yang beramai-ramai ini mengandung zat garam. Di tempat terbuka otomatis panas. Nah, ketika orang banyak ini melakukan sholat istisqa berkeringat di bawah terik matahari yang panas, maka unsur garam yang dimiliki oleh keringat itu akan menguap ke atas. Proses penguapan nih. Ada proses penguapan secara rame-rame atau terjadi tidak hanya satu orang, tapi dalam satu kelompok itu yang melaksanakan sholat istisqa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Zat garam diangkut naik oleh uap. Nah, kemudian kalau sudah di atas,
Nah, zat garam inilah yang akan memancing terjadinya mendung. Mendung, akhirnya terjadilah hujan. Nah, bukankah sholat istiqo ini ilmiah? Nah, kan ilmiah sebetulnya. Nah, sayangnya, yang menemukan ilmu dari sholat istiqo ini khususnya, ini orang-orang yang pola pikirnya bagus atau menggunakan akal sehatnya untuk memecahkan misteri tentang sholat istiqo ini tadi khususnya ya. Makanya di negara-negara maju yang mengalami kekeringan, nggak perlu banyak bicara mereka. Langsung aja bawa serbuk garam yang sudah dihaluskan, angkut di helikopter, kemudian disebar di atas. Nah itu sama sebetulnya prosesnya. Juga memancing awan bergumpal jadinya mendung pada akhirnya hujan. Bukankah logika sebetulnya sholat itu? Dan sebenarnya juga untuk sholat-sholat yang diwajibkan ini juga logika. Jadi Islam ini bukan mengajarkan hoak, enggak, jangan salah tafsir. Islam itu enggak mengajarkan kebohongan. Islam itu mengajarkan sesuatu yang benar, dan sebenarnya ajaran Islam itu ajaran yang sangat amat masuk akal. Nah, bila mana yang belum menyentuh tentang masuk akalnya ajaran Islam ini, maka ya harus mencari kebenarannya yang masuk di dalam akal sehat masing-masing. Nah, kita kembali ke pembahasan tentang sholat ini lagi. Iya. Biar mengerti, ini tadi kan masih sholat istiqo, biar bisa memahami tentang sholat, bahwa sholat sebenarnya itu ilmiah. Kemudian ini agak terkeluar dari konteks sholat. Nah, ini sebagai perbandingan atau contoh saja. Sering-sering entah itu dari medsos atau dari mana saja, sering-sering kita itu melihat dari gerakan-gerakan erotis lawan jenis, dengan gemulainya atau dengan cekatannya bergerak dengan PD-nya, ya kan? Iya. Nah, apakah ada proses di situ itu yang terjadi? Kenapa kok setiap lawan jenis yang melihatnya seakan-akan dia perhatiannya itu tertarik kepada seseorang lawan jenis itu melakukan tari-tarian yang ternampak oleh mata kita. Nah, di situ itu sebetulnya kan ada proses di situ. Proses apa? Ketika seorang itu menari tari-tarian erotis, maka ini akan terjadi penyerapan. Dia menyerap energi-energi negatif. Alam di situ juga siapapun yang melihatnya. Jadi dari gerakan-gerakan atau tarian-tarian erotisnya itulah mula-mula akan terjadi proses penyerapan energi negatif masuk ke dalam si penari itu tadi. Nah, kemudian setelah energi terserap, maka akan dipancarkan kembali kepada siapapun yang di sekitar situ. Makanya kan tidak heran penyanyi-penyanyi yang geol-geol, goyang-goyang yang iya kan? Nggak usah saya sebutkan, kan kadang-kadang kan tanpa sengaja kan, atau mungkin malah hobi melihat, ya kan? Kan terus imajinasi kita itu ngeres pada akhirnya, ya kan? Imajinasi kita ngeres karena apa? Proses apa yang terjadi di situ itu? Karena yang sedang menari itu yang pertama menyerap energi negatif, kemudian memancarkan energi negatif itu ke sekelilingnya. Nah, energi negatif yang sudah terpancar ini, terpancarnya ini pasti yang bergeal-geal atau menari seperti itu pasti punya keinginan. Biar yang melihat saya misalnya pada terpesona permisalan. Nah, kalau energi ini terbias terkeluar dari dalam tubuh si penari, maka yang melihat ini akan terkena
dampak negatifnya. Pancaran energi negatif itu tadi. Nah, akhirnya menimbulkan yang namanya pikiran-pikiran yang ngeres. Jadi di setiap gerakan itu ada proses pemancaran dan penyerapan. Nah ini loh, kadangkala kita itu terjadi dalam diri kita, ya kan? Tapi kita tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Ya. Nah ini ilmiah kan, ini kan juga ilmiah juga. Kita nanti pada akhirnya berbincang masalah energi supranatural, positif dan negatif itu. Nah kemudian ada kalau sering-sering lihat film India, ya kan, ketika punya masalah dia menari-nari pakai media, entah media patung, ya kan, menari-nari sampai berkeringat, betul-betul sungguh-sungguh menarinya dengan nyanyian atau dengan puji-pujian, atau bisa dibilang itu kan tarian religi. Nah itu juga ada proses penyerapan dan pemancaran, menyerap energi alam yang di situ menggunakan media yang dia yakini yang bisa membangkitkan keyakinannya sendiri. Kemudian kalau sudah mendapatkan energi yang diserap, dikeluarkan kembali untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu tarian religi. Contoh lagi kayak tarian religi di Kintamani Bali, itu juga seperti itu. Contoh-contoh lagi tari-tarian untuk menyambut tamu yang biasanya ada di keraton-keraton, katanya tari-tarian mistis, tari-tarian religius, untuk penyambutan tamu-tamu keraton, yang sampai sekarang ini budaya itu masih dipakai. Nah mungkin dari sini ini mungkin ada yang masih bingung. Nah, kalau masih bingung nanya nggak masalah. Jadi biar tidak ada hal yang belum dimengerti. Karena ini isunya tentang sholat ini nanti. Gitu. Nah, tak lanjutkan kalau nggak ada yang nanya. Nah, sebetulnya di dalam sholat itu juga demikian. Ada proses penyerapan dan pemancaran energi. Karena pada dasarnya, pada bakunya, dan pada kenyataannya, di dalam diri manusia ini ada unsur-unsur yang sama seperti magnet, sehingga akan mampu menyerap dan memancarkan energi elektromagnetik. Ada unsurnya tembaga, yang pada akhirnya juga akan membantu proses adanya energi yang kita serap dan yang kita keluarkan. Nah yang sebenarnya juga ritual atau tata cara sholat itu kan membentuk gerakan yang melingkar sebetulnya. Jadi bisa dikatakan, coba kita amati dinamo itu, memutar dia ada tembaga, lilitan tembaganya. Kemudian ada magnetnya, kemudian akan keluar setrumnya, kemudian bisa menyalakan ini, itu, dan segala macamnya. Nah ketika sholat ini, sebetulnya tidak hanya setrum itu, tidak hanya, tapi ada atma-atma, hawa murni, lebih sempurna lagi daripada dinamo, gitu loh. Lebih sempurna yang terjadi proses penyerapan dan pemancaran energi yang ada dalam diri manusia dibandingkan dengan yang ada di dinamo itu. Karena satu lebih sempurna unsurnya, nah, kemudian juga lebih sempurna prosesnya. Apa yang diserap dan apa yang dipancarkan? Yang diserap oleh manusia ketika melakukan sholat itu adalah energi alam semesta ini. Makanya sholat-sholat yang wajib itu sudah ditentukan, jamnya itu sudah ditentukan atau saatnya sudah ditentukan. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi kenapa sholat zuhur itu waktunya pas posisi matahari yang paling dekat dengan manusia, pas lurus di ubun-ubun kepala. Sedangkan energi yang dari matahari itu bernuansakan atau bermuatan positif. Nah bermakna sholat zuhur itu ketika dilakukan pas posisi terdekat dari manusianya atau pas di atas ubun-ubun kepala, maka energi positif yang dari matahari akan dekat dan akan lebih gampang diserap oleh manusianya.
Nah, kesesuaian energi negatif untuk manusia itu untuk apa? Yang jelas energi negatif bisa untuk melunturkan atau untuk permohonan dosa, peleburan dosa yang kita miliki. Kemudian untuk keselamatan kita. Kemudian lagi untuk kesehatan kita. Nah, oleh karena itulah sholat itu sangat amat ditekankan dan dianjurkan tepat waktu. Karena kalau sudah tidak tepat waktu, itu fadilah atau manfaat dari sholat itu sendiri akan bergeser. Karena sudah masing-masing itu sudah ada patokannya sendiri-sendiri. Kalau sholat zuhur yang diserap energi apa, kalau subuh yang diserap energi yang mana, ya, ini ya kalau sholat isya energi yang mana lagi, itu sebetulnya kalau kita itu benar-benar ingin memahami tentang sholat, ada salah satu yang mendukung untuk bisa mengerti. Harus belajar dulu tentang ilmu perbintangan, antropologi atau yang lain lah. Ya. Nah, itu akan bisa mengerti, oh ternyata sholat ini ada kaitannya dengan susunan galaksi perbintangannya ini. Ini yang tidak disadari oleh Muslim itu sendiri. Malah kadang-kadang itu orang-orang yang non Muslim malah suka mencari kebenaran tentang apa yang ada di dalam agama Islam. Nah, singkat cerita, bahwa sholat itu sendiri sebetulnya untuk manusianya sendiri. Sholat itu bukan untuk Tuhan, untuk manusianya sendiri. Iya kan? Iya. Karena di dalam sholat itu kan ada proses penyerapan dan pemancaran energi. Yang jelas yang diserap energi alam dipancarkan untuk suatu tujuan. Ini yang jelas begitu. Nah, artinya apa? Ketika manusia lebih sering melakukan sholat, ada tata aturan atau tuntunan. Ada sholat sunat. Nah, ini sebetulnya kan tambahan-tambahan biar apa yang diinginkan manusianya, apa yang dihajatkan manusianya, itu gampang terkabul. Kenapa gampang terkabul? Karena sering sekali menyerap energi dan sering sekali memancarkan energi. Nah, inilah kenapa ada sholat sunat. Dan ini sebetulnya memunculkan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kenapa hanya di agama Islam yang ada ritual harian? Ini kan katakannya ritual agama harian kan. Ya. Sehari semalam minimal itu batas minimal 5 waktu untuk melakukan sholat. Karena apa? Sedangkan di agama yang lain itu tidak ada ketentuan yang seperti itu. Adapun mungkin hanya cuma 2 kali dengan tata cara mereka lah, tata cara keyakinan mereka lah. Kenapa? Nah, ini kan kita harus mengerti. Karena sebetulnya sholat 5 waktu itu sudah cukup untuk apapun keperluan manusianya dalam sehari semalam itu juga sebetulnya. Untuk urusan keselamatan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan ekonomi, untuk urusan apapun ketika manusianya mau melakukan sholat yang 5 waktu itu bermakna kebutuhan manusianya di hari itu sudah tercukupi dengan sholat itu. Nah, oleh karena tidak mengerti keutamaan sholat, makanya mungkin pada bolong-bolong semua. Ini padahal manfaatnya sangat amat luar biasa. Ya itu tadi mungkin karena harus tepat waktu kan. Iya. Jadi yang tepat waktu itu bila mana ingin benar-benar menyerap energi alam bisa maksimal manfaat dan fadilah sholat terhadap diri kita ini. Jadi ada proses di sana, proses yang sangat amat ilmiah yang perlu diketahui. Lah kalau nggak tahu melakukan sesuatu lah ya sama saja dengan ngawur kan. Iya. Hanya ikut-ikutan kan pada akhirnya kan. Ikut-ikutan. Tapi akan beda ketika kita tahu melakukan sholat, kita paham prosesnya kayak apa, ini akan lebih
memantapkan dan lebih menyemangatkan kita ini melakukan ibadah sholat. Nah, kira-kira apa ini dari ulasan yang sedikit ini tadi, apa namanya, yang masih mau ditanyakan tentang sholat. Ini sebetulnya belum selesai loh berbincang masalah sholat. Iya. Tapi ini masalah dasarnya sholat. Kenapa sholat kok ilmiah? Baru ini kan belum berbincang kenapa kok ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, Iya, 4 ada rakaat. 4 rakaat, kemudian ada sunat ba'diyah qobliyah. Kenapa? Ini ada di kesempatan yang lain. Ini dulu harus mengerti dulu. Karena erat sekali kaitannya dengan alam semesta ini sebetulnya. Nah, ini mungkin pemahaman baru bagi sampean bertiga ini, dan mudah-mudahan juga akan bermanfaat bagi orang lain yang mungkin Amin, amin. punya kesempatan ikut mendengar dan ikut melihat apa yang kita bincangkan ini. Dan saya sebagai sumber informasi ini, kalau ada salah mungkin opini saya sendiri, ya kan, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Yang jelas niatnya baik. Ayo sinau bareng, ngaji bareng untuk lebih pahamnya tentang ibadah sholat.